panduan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali hari ini Kakak Erika bisa menemani adik-adik semua dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kalau ada yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ya adik-adik. Nah, dengan sukacita Kakak Erika undang adik-adik berdiri, kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Adik-adik silahkan duduk. Sekarang mari siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu ya Bapa, sehingga saat ini
kami boleh bersama-sama ibadah secara virtual. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami pahami sehingga menjadi berkat buat kami dan orang lain hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Sekarang kita akan membaca Alkitab ya. Ayo semua siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 40 ayat yang pertama sampai ke 11. Kakak Erika akan membacakannya untuk kita semua ya. Berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan firman kita hari ini. Adik-adik, tema cerita kita hari ini adalah bersyukur atas kasih-Nya. Adik-adik yang ada di rumah, Kakak Erika mau tanya, apakah adik-adik pernah merasa takut ketika lampu mati? Atau merasa sedih ketika ada keluarga kita yang sakit? Pasti pernah ya. Kakak Erika juga pernah merasa takut dan sedih. Adik-adik, cerita hari ini tentang kasih Tuhan. Adik-adik tahu tidak, bangsa Israel pernah berada dalam masa pembuangan. Kenapa mereka ada dalam masa pembuangan ya? Karena mereka tidak taat kepada Allah dengan menyembah Allah lain. Dalam masa pembuangan ini, mereka hidup menderita. Menderita seperti susah makan, susah minum. Mereka merasa takut dan sedih. Nah, pembacaan Alkitab yang tadi sama-sama kita baca berisi tentang kabar baik, berita sukacita bagi bangsa Israel. Allah memakai Bapak Yesaya untuk membawa kabar baik itu di tengah penderitaan bangsa Israel. Adik-adik tahu apa yang Bapak Yesaya lakukan? Bapak Yesaya memberikan penguatan dan peneguhan bagi mereka dan memberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan akan hadir dan membebaskan mereka. Wah, adik-adik, Tuhan akan hadir di tengah-tengah penderitaan bangsa Israel. Itu artinya ada pengharapan di dalam Tuhan. Bangsa Israel akan dimerdekakan atau dilepaskan dari masa pembuangan itu. Itu adalah kabar sukacita bagi mereka. Mungkin ada adik-adik yang bertanya, Kakak Erika, kenapa Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari masa pembuangan? Padahal bangsa Israel kan tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Jawabannya adalah karena Tuhan mengasihi mereka.
Tuhan adalah pemberi kelepasan bagi mereka dan kita semua. Kasih Tuhan dinyatakan dalam Tuhan Yesus yang adalah juru selamat adik-adik. Tuhan Yesus hadir sebagai pemberi harapan baru, pembawa sukacita, dan yang menyelamatkan serta membebaskan kita dari semua penderitaan, ketakutan, dan kesedihan. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Oleh karena itu, Tuhan ingin agar kita bertobat atau tidak lagi melakukan apa yang tidak baik di mata Tuhan. Contohnya, lebih memilih main game daripada ikut IHMPA, atau bermain saat sedang berdoa, atau melawan orang tua di rumah. Tuhan tidak suka dengan itu adik-adik. Mari kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi sesama dengan berbagi makanan, membantu saat saudara kita jatuh, rajin beribadah, mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari dengan berdoa. Sekarang kita tahu apa yang harus dilakukan ketika sedang merasa takut saat lampu mati. Mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kita keberanian. Saat keluarga atau teman kita sedang sakit, kita bisa kunjungi mereka secara langsung, atau di tengah masa pandemi seperti ini, kita bisa menelpon mereka dan tentu kita mendoakan mereka agar lekas sembuh. Nah adik-adik, Kakak Erika mau memberitahukan kepada adik-adik. Kita memasuki Minggu Advent 2, minggu di mana kita menantikan hari kelahiran Tuhan Yesus yang adalah juru selamat yang akan membebaskan kita dari penderitaan dan yang menebus dosa kita. Senang sekali ya adik-adik memiliki Tuhan yang sangat amat mengasihi kita. Adik-adik, mari kita selalu bersyukur atas semua yang kita miliki saat ini. Taat serta setia kepada perintah Tuhan ya. Bersama Tuhan Yesus selalu ada penghiburan, pengharapan, dan sukacita. Setelah mendengarkan kisah firman Tuhan, Kakak Erika undang adik-adik berdiri, kita menyanyikan satu lagu berjudul With Christ in the Vessel. Silakan duduk kembali adik-adik. Sekarang untuk mengakhiri ibadah kita siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan hingga saat ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya apa yang kami dengarkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dapat kami pahami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa untuk teman-teman kami dalam pendidikan, dalam masa kembang mereka, dan dalam kesehatan mereka, kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mereka selalu berjalan bersama Tuhan.
Kami juga berdoa untuk semua keluarga adik-adik layan dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan mereka sehingga kami dapat selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan mereka, biarlah apa yang mereka lakukan dapat mereka jalankan dengan penuh tanggung jawab dan terus mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi pandemi saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus melihat kami, Tuhan Yesus yang mengizinkan semuanya terjadi, dan dengan Tuhan Yesus kami dapat berjalan bersama-sama. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.